Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan kembali untuk melanjutkan pembahasan kita kitab Manhajul Asma fi Syarhil Asma'il Husna yang ditulis oleh Dr. Muhammad Al-Hamudi Al-Najdi. Ya, dan kita telah membahas nama Allah Ta'ala, yaitu isim jalalah Allah. Bahwa nama ini nama yang paling agung min asma'il a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Nama yang apabila dia disuruh dengan nama tersebut niscaya dia akan mengijabah. Nama yang apabila dia diminta dengan nama tersebut niscaya dia akan memberi. Dan ini adalah nama yang paling rajih, ya, yang menunjukkan dia adalah nama yang paling agung. Yang menunjukkan kepada nama-nama yang lainnya secara global. Sementara nama-nama Allah yang lainnya menunjukkan kepada makna nama ini kepada sifat ilahiyah secara terperinci. Jadi nama-nama Allah yang lainnya itu merupakan tafsir wa tabyin. Jadi perincian dan penjelasan terhadap makna yang terkandung dalam isim jalalah nama yang paling agung. Dan saya tambahkan di sini buah keimanan min asari hadzal ismil azim wa mujibat tubuhnya wa mujibati. Di antara buah keimanan dari nama Allah yang agung ini dan juga ya konsekuensi-konsekuensinya. Kalau mu'alif saya bawakan di sini dengan kitab Walillahi Asmaul Husna Ulubiha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayyil rahimahullah. Kalau mu'alif rahimahullah, idza arafa al-mu'min man hadzal ismil azim ma yastaljimu minal asma'il husna wa sifatil ula lillahi ta'ala fa innahu yatba'u fi qalbin ma'ani 'azimatun wa atharun jalilatun min ahammiha. Itu asaron itu kayaknya salah ketik ya. Asarun jalilatun min ahammiha. Jika seorang mukmin mengetahui makna dari nama Allah yang agung ini dan apa yang menjadi konsekuensinya, bahwa nama ini menunjukkan kepada nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang menghati bagi Allah Ta'ala yang lain, maka ya hatinya itu akan tertancap kuat jadi tabi'i, ya, berupa makna-makna yang agung dan pengaruh-pengaruh yang besar, yang agung. Di antara yang paling pentingnya, ya, itu akan menjadi tabiat, menjadi sebuah tabiat, tertancap kuat di dalam hati. Yang pertama, mahabbatullah azza wa jalla mahabbatan 'azimatan tataqaddama ala mahabbatin nafsi wal ahli wal waladi wad dunya jami'an. Yang pertama, ya, akan tertanam di dalam hatinya kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan kecintaan yang sangat besar,
yang mendahului kecintaan kepada dirinya, kepada keluarga dan juga kepada anak. Maka dia lebih mencintai Allah melebihi dirinya sendiri. Ya, mendahului kecintaan kepada dirinya, keluarga, anak dan dunia seluruhnya. Li'annahu al-ma'luh wal ma'bud wahdahu wa huwal mun'im al-mutafaddil wahdahu. Karena dialah satu-satunya yang berikan nikmat. Wa ma bikum nikmatin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada dirimu, nikmat apapun yang kau rasakan semuanya dari Allah. Dialah al-mutafaddil yang memberikan banyak karunia, satu-satunya. Wa huwa alladzi lahul asmaul husna. Dialah yang hanya miliknya seluruh nama-nama Allah yang Maha Indah. Wa huwa alladzi halaqal khalq wal amru wal hamdu kulluh. Dan dialah yang hanya miliknya penciptaan dan juga perintah dan seluruh pujian semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Dia paling berhak untuk semua. Wa hadha yastaljimu mahabbata man yuhibbu Allah Ta'ala wa man yuhibbu. Ya. Wa bughdha ma yubghiduhu subhanahu wa man yubghiduhu. Maka kecintaan ini kepada Allah Ta'ala ini mengkonsekuensikan mencintai apapun, siapapun yang Allah cintai dan mencintai apapun yang Allah cintai. Ini konsekuensi dari cinta kepada Allah. Mencintai siapapun yang Allah cintai. Para nabi, para malaikat, orang beriman. Ya. Dan dia mencintai apapun yang Allah cintai. Baik berupa tempat, waktu, ya, perbuatan-perbuatan, amal-amal yang dicintai. Ini konsekuensi mencintai Allah Ta'ala. Dan juga konsekuensi dari mencintai Allah Ta'ala itu membenci apa yang Allah benci dan membenci siapapun yang Allah benci. Membenci perbuatan maksiat, membenci tempat-tempat maksiat, membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Ya. Itu konsekuensi dari mencintai Allah Ta'ala. Wal muwalat wal mu'adat fihi. Dan juga mengkonsekuensikan untuk wala, ya, loyal di jalan Allah dan juga memusuhi di jalan Allah. Ya, membela di jalan Allah dan juga memusuhi di jalan Allah. Bukan karena hawa nafsunya, tapi dalam rangka membela Allah Ta'ala. Wala yadhuqu ta'mal iman ila man ahabba Allah azza wa jalla al-hubba kullah wa ahabba fihi wa abghadha fihi. Dan tidak akan merasakan lezatnya iman, tidak akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman, kecuali orang yang mencintai Allah dengan kecintaan yang seluruhnya. Yang dia mencintai di jalan Allah dan dia pun membenci di jalan Allah. Ya. Maka kecintaan dan kebenciannya mengikuti Rabbnya. Orang seperti inilah yang akan merasakan lezatnya iman. Hadza makna qaulihi alaihi salatu wasallam. Inilah makna sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ya, 3 hisol, 3 karakteristik yang terkumpul. Yang kalau terkumpul 3 karakteristik tersebut di dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai melebihi selain keduanya. Melebihi dirinya, melebihi anaknya, melebihi istrinya, orang tuanya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya akan membimbing dia untuk melaksanakan semua perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Inilah jalan keselamatan. Ya, ini karakteristik yang pertama. Ya, dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kepada kecintaan dari keduanya. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Ya, meskipun orang tersebut jauh darinya, meskipun orang tersebut memiliki akhlak-akhlak yang tidak baik, tapi selama dia mukmin, wajib dia untuk mencintainya. Tentunya setiap orang memiliki kadar kecintaan yang berbeda-beda.
Beda. Semakin dia taat kepada Allah, semakin dia beriman, maka kecintaan kita semakin besar. Ya. Wa an yakrah ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa bin nar. Kemudian ketiga, hendaknya dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Dia benci kepada kekufuran. Ya, setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran, dia benci sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Inilah konsekuensi dari mencintai Allah dan Rasulnya. Tadi yang pertama, dia hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Konsekuensi dari mencintai Allah yaitu mencintai yang lainnya pun karena Allah, di jalan Allah. Mencintai apapun yang Allah cintai. Dan konsekuensi kedua, membenci apa yang Allah benci. Sebagaimana Allah benci kepada kekufuran, maka dia pun benci kepada kekufuran. Nah, orang seperti inilah, ya, bahkan orang-orang khususnya itu mereka menjadikan cinta dan bencinya itu mengikuti kecintaan dan kebencian Rabbnya. Inilah hamba yang sesungguhnya. Orang seperti ini akan merasakan lezatnya iman. Tapi terkadang kita tidak tertarik untuk mendapatkannya. Padahal kelezatan ini tidak ada duanya. Kata para ulama disebutkan ini nggak ada duanya kelezatan seperti ini. Tapi sedikit orang untuk berusaha untuk meraih. Menunjukkan apa? Lemahnya iman kita. Kita akui itu karena lemahnya iman kita. Nah, harusnya kita berlomba untuk meraih. Seandainya ada makhluk, dia berhias dengan sifat-sifat kesempurnaan insaniyah, sifatnya insaniyah. Sifat-sifat yang dicintai oleh manusia, dermawan, baik, ya, ramah, pemaaf. Ya, dia berhias dengan sifat-sifat yang sempurna, yang selevel dengan manusia, kesempurnaan manusia, insaniyah, yang dicintai manusia. Bersama dengan itu, orang tersebut ya banyak memberikan nikmat, banyak memberikan bantuan kepada seseorang dari manusia. Kira-kira apa yang akan terjadi? Bagaimana keadaan dia, ya, makhluk ini di hati manusia? Kira-kira seperti apa? Pasti dia dicintai. Ya. La syakka anal mahabbah 'azimah. Ya, tidak diragukan lagi. Yang ada di hati manusia adalah kecintaan yang sangat besar kepada orang ini. Ya. Wal unsabih. Ya. Dan orang merasa betah dengannya, gembira dekat-dekat dengannya, betah dengannya. Ya. Wa taladdada bi musahibatihi. Dan mereka merasa lezat untuk menyertainya. Bebarengan dengan itu membuat betah, lezat. Asatakunu ia mutamakkinah minal qulub, ya, nahwu. Dan jadilah dia itu ya kokoh, ya, begitu, ya, dia memiliki kedudukan yang kokoh, ya, di hati-hati, ya, semisalnya, ya. Wahada binisbati lil makhluqin dha'ifin mahdudil zaman wal makan qasiril akhlaqi was sifat. Ini dinisbatkan kepada makhluk yang lemah, yang terbatas, baik terbatas waktunya, tempatnya, dan juga kurang dari sisi akhlak dan sifatnya. Ya. Wa ma sadara minhu minan ni'matin fahiya min Allah azza wa jalla. Dan apa yang bersumber dari dia berupa kenikmatan, maka itu pun berasal dari Allah azza wa jalla. Wa hiya mahdudatun qasiratun. Dan nikmatnya pun ya, terbatas.
qasirah, kurang. Fa kaifa biman lahul asmaul husna wa sifatul ula. Lalu bagaimana zat yang hanya miliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang paling tingginya. Fa kaifa biman ni'amuhu midraratun al khalqihi fi kulli nafsin wa zamanin wa makanin. Oh, bagaimana pula dengan zat yang nikmat-nikmatnya itu midrarah, tertumpah, tercurah. Ya. Kepada makhluknya di setiap jiwa, pada setiap zaman dan setiap tempatnya. Terus, alaysa huwal mustahiq lil hamdi kulli? Bukankah dia yang berhak untuk seluruh pujian? Wal hubbi kulli, berhak untuk seluruh kecintaan. Wal khaufi kulli, berhak untuk seluruh rasa takut. War raja'i kulli, bukankah dia yang berhak untuk seluruh harapan? Wa kulli anwa'il ibadat al-mukhtalifah, dan bukankah dia yang berhak untuk seluruh jenis ibadah yang beraneka ragam? Hanya dia yang berhak. Bala wallah, tentu demi Allah. Nah, ini buah yang pertama akan membuat kita semakin cinta kepada Allah Ta'ala. Karena manusia mencintai itu karena dua sisi diantaranya. Yang pertama, mengetahui nikmat-nikmatnya. Semakin kita tahu kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, pasti kita semakin cinta. Jubilatin nufus ala hubbi man ahsana ilaiha. Jiwa itu diciptakan untuk mencintai yang berbuat baik kepadanya. Lalu bagaimana dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semakin kita mengetahui kebaikan-kebaikannya, pasti kita akan semakin cinta. Sisi yang kedua adalah dari sisi kesempurnaan. Semakin kita mengenal akan kesempurnaan Allah Ta'ala dari berbagai sisinya, tidak ada kekurangan dan aib dari berbagai sisinya, pasti kita akan semakin cinta. Tadi saja disebutkan, makhluk saja, dia itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang sifatnya insaniah, yang penuh kekurangan. Dan dia banyak kebaikan kepada manusia. Bagaimana di hati manusia? Oh, tentu manusia akan sangat mencintai. Padahal semuanya serba kurang. Lalu bagaimana dengan Allah Ta'ala yang sempurna dari berbagai sisinya dan kebaikannya itu tidak terhingga? Pasti kita semakin mencintai. Nah, walidha yajidul abda rahatan tuma'ninatan indama yad'u rabbahu azza wa jalla wa yaqul ya Allah au Allahumma haitsu yasqubu fi nafsihi al-amanu war-raja. Oleh karena yang kau dapati hamba itu dia rohah, pikirannya itu plong, gembira, tumakninah. Tatkala dia menyeru Rabbnya, ya Allah atau Allahumma, dia menyeru nama Allah Ta'ala, maka engkau dapati orang tersebut itu merasa gembira, merasa plong, merasa tumakninah. Ya, di mana ketika dia mengucapkan itu, maka akan tercurah ke dalam jiwanya rasa aman dan harapan. Rasa aman. Gak ada rasa takut. Dia punya Rabb yang maha kuat, yang maha gagah, yang maha kuasa. Maka hilang seluruh ketakutan. Dan dia punya Rabb yang maha penyayang, maha pengasih, maha kaya. Sehingga tertanam dalam hatinya harapan yang besar kepada Rabb. Jauh dari kata putus asa. Ya. Yaqulu Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, Ibadur Rahman ya'lunahu wa ya'budunah. Hamba-hamba Ar-Rahman, mereka menyembah dan beribadah kepadanya. Wa yabdhaluna lahu maqdurahum bitta'alluhi qalbi war-ruhi wal-qawli wal-fi'li. Dan hamba Ar-Rahman dia menyembah dan beribadah kepadanya. Dia mencurahkan seluruh kemampuannya untuk beribadah kepadanya dengan ibadah hati, ruh, dan ucapan dan perbuatan. Bihasabi maqamatihi wa maratibihim, sesuai dengan tingkatan-tingkatan dan derajat mereka.
dalam keimanan, dalam ubudiyahnya kepada Allah Ta'ala. Fayarifuna min na'utihi wa awsafihi ma tatassa'u qawwahum lima'rifatihi. Maka mereka mengetahui dari sifat-sifatnya perkara yang membuat luas ya, kemampuan mereka untuk mengenalnya. Wa yuhibbuna min kulli qulubihim mahabbatan tatada'al jami'ul muhabbi laha. Dan dia akan mencintai Allah Ta'ala dengan seluruh hatinya, dengan kecintaan yang semua yang dicintainya itu menjadi tatadoal. Tatadoal itu menjadilah lemah, ya, menjadi lemah ya, ketika dibandingkan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La yu'aridu hadal mahabbah fi qulubihim mahabbatul auladi wal walidaini, ya, wa jami'il mahbubati nufus, ya, kecintaan kepada anak-anak, kepada orang tua dan seluruh apa yang dicintai oleh jiwa ini tidak bertentangan dengan kecintaan ini di dalam hati mereka. Dia bertentangan, ya, karena kecintaan kepada Allah itulah yang paling topnya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bal khawasuhum ja'alu kulla mahbubatin nufusi dunyawiyah wa diniyah wa dunyawiyah taba'an li hadhil mahabbah. Bahkan orang-orang yang khusus dari mereka menjadikan seluruh apa yang dicintai oleh jiwanya itu, balik yang berurusan dengan diniyah maupun dunyawiyah, menjadi pengikut terhadap kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi konsekuensi mencintai Allah Ta'ala, mencintai siapapun yang Allah cintai, mencintai apapun yang Allah cintai, ya, baik berupa person tadi atau berupa amalan. Dan juga konsekuensi mencintai Allah Ta'ala, membenci siapapun yang Allah benci dan membenci apapun yang Allah benci, dari amalan, dari tempat, waktu dan seterusnya. Ya. Falamma tamat mahabbatullah fi qulubihim ahabbu ma'habahu min ashkhasin wa a'malin. Tatkala kecintaan kepada Allah di dalam hati mereka itu sempurna, maka mereka akan mencintai apapun yang Allah cintai, baik berupa person, orang tertentu, amal atau amalan-amalan yang Allah cintai, wa azminah wa amkinah, waktu-waktu dan tempat-tempat. Ada waktu-waktu yang Allah cintai, seperti sepertiga malam, bulan Ramadan, ya, itu waktu-waktu dia cintai, ya. Fasarat mahabbatuhum wa karahatuhum taba'an li ilahihim wa sayyidihim wa mahbubi. Maka jadilah kecintaan mereka dan kebencian mereka itu mengikuti Tuhan mereka, sayyidnya mereka, tuannya mereka, dan yang dicintai, ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wala matamat mahabbatullahi fi qulubihim allati hiya aslu ta'alluh wa ta'abbud anabu ilaihi fatalabu qurbahu wa ridwanahu wa tawassalu ila dhalika wa ila thawabihi bil jiddi wal jihadi wal ijtihadi fi fi'li ma amarallahu bihi wa rasuluhu wa fi tarki jami'i ma nahallahu anhu wa rasuluhu. Ya. Dan tatkala kecintaan kepada Allah di dalam hati mereka itu sempurna, yang kecintaan ini merupakan asal dari penyembahan dan peribadahan kepada Allah Ta'ala, maka mereka kembali kepada Allah Ta'ala dan mereka mencari kedekatan, berusaha untuk taqarrub, mencari keridhaan Allah Ta'ala, dan dia tawassul, ya, bertawassul, ya, dengan mencari sarana untuk sampai kepada hal tersebut, ya, mendapatkan kedekatan dan keridhaan Allah Ta'ala, dan juga untuk mendapatkan pahalanya dengan keseriusan dan kesungguhan di dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasul perintahkan, di dalam meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Itu adalah buah dari cinta.
Maka dia berusaha untuk meraih kedekatan dan keridhaan dan pahala yang di sisinya dengan keseriusan dan kesungguhan dalam melaksanakan semua perintahnya, menjauhi seluruh larangan semaksimal mungkin. Ya. Wa fi tarki jami'i ma Allah anhu. Wa bihadza saru muhibbina wa mahbubin lahu. Maka jadilah mereka orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Wa bidzalika tahaqqaqat ubudiyatuhum wa uluhiyatuhum. Yang dengan hal tersebut juga menjadi terrealisasilah penghambaan dan uluhiyahnya. Ya. Penyembahannya kepada Allah Ta'ala, li rabbihim, kepada Rabb mereka. Wa bidzalika istahaqqu ayyakunu ibadahu haqqan. Oleh karenanya mereka itu berhak untuk menjadi hamba-hambanya yang sesungguhnya. Wa an yudifahum ilaihi biwasfir rahmah. Dan layak untuk Allah sandarkan kepada mereka, Allah idopatkan mereka, sandarkan mereka kepada Allah Ta'ala dengan sifat rahmah. Haitsu qala di mana Allah firman ibadur rahman. Layaklah dia disebut ibadur rahman. Summa dzakara awsafahum al-jamilah allati innama naluha bi rahmatihi wa tabawwa'u manazilaha bi rahmatihi. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat mereka. Siapa ibadur rahman? Sifat-sifatnya yang indah, yang mereka hanyalah bisa mendapatkan sifat tersebut dengan rahmat Allah Ta'ala. Dan mereka dipersilahkan ya, untuk menepati manzilah, ya, manazilnya, ya, derajat-derajatnya disebabkan rahmat Allah Ta'ala. Wajazahum bi mahabbatihi wa qurbihi wa ridwanihi wa sawabihi wa karamatihi bi rahmatihi. Dan Allah balas mereka dengan kecintaan Allah kepadanya. Dari kecintaan Allah kepada kita jauh lebih mulia dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasul SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Balasannya lebih dahsyat. Ya. Kecintaan kita itu ya enggak ada bandingannya dibanding kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Balasan yang berlimpah dan juga ampunannya. Ya. Maka Allah balas mereka dengan kecintaan Allah kepadanya, kedekatan mereka kepadanya, dan keridhaan Allah Ta'ala dan pahalanya dan juga kemuliaannya. Birahmatihi, dengan rahmatnya. Tapi ingat, semua itu bisa diraih dengan apa? Rahmatnya. Di antara rahmatnya apa? Taufik. Bagian dari rahmat Allah Ta'ala. Ya, dengannya kita bisa mencintai Allah Ta'ala, mencintai siapapun yang Allah cintai, mencintai apapun yang Allah cintai, membenci siapapun yang Allah benci, dan membenci apapun yang Allah benci. Gak mungkin kita bisa seperti itu kecuali dengan taufik dari Allah Ta'ala. Dan taufik adalah bagian dari rahmat. Nah, buah yang kedua, ta'dimu subhanah wa ijlaluhu wa ikhlasul ubudiyah lahu wahdahu min tawakkulin wa khaufin wa raja'in wa raghbatin wa rahbatin wa salatin wa siyamin wa dhabhin wa nadrin wa ghairi dhalika min anwa'il ubudiyat allati la yajuzu sarfuha illa lahu subhanah. Buah yang kedua akan tertanam dalam hati kita, ta'zim, mengagungkan Allah Ta'ala. Setelah mengenal begitu agungnya nama ini, yang kita baru tahu makna yang sesungguhnya setelah kita mempelajari seluruh nama-nama Allah yang Maha Indah yang lainnya. Karena seluruh nama Allah yang Maha Indah yang lainnya itu merupakan tafsir wa tabyin, perincian dan penjelasan akan makna isim jalalah Allah. Dan semua asar yang ada pada nama-nama Allah yang lain itu merupakan asar bagi isim jalalah Allah, nama yang paling agung. Nah, makanya innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Orang beriman yang sesungguhnya jika disebutkan nama Allah hatinya bergetar, takut karena Allah, karena tahu keagungannya. Orang yang tidak mengenal Allah bagaimana dia kemudian merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hatinya itu bergetar. Ya. Nama yang paling agung. Maka buahnya yang kedua adalah akan membuat kita semakin mengagungkan Allah Ta'ala, memuliakannya dan mengikhlaskan ibadah hanya untuknya semata, berupa tawakal hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, roja berharap, rohbah ya, mirip dengan roja tapi disertai dengan perbuatan, rohbah mirip dengan khauf tapi disertai dengan perbuatan, salat, saum, menyembelih, bernadar dan lain sebagainya dari jenis ibadah yang tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna Islam. Apa makna Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian apa? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Istislam, berserah diri. Orang yang mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, hakikatnya dia sudah istislam kepada Allah. Dan dia menyerahkan semua ubudiyahnya hanya untuk Allah semata. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, inna sholati wa nusuki, ibadahku, sembelihanku, wa mahyaya wa mati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Inilah makna istislam lillahi bitauhid. Dan perlu bukti. Apa buktinya? Inqiyad, ketaatan, ketundukan. Ya. Islamul lahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dan tunduk taat kepadanya dengan melaksanakan ketaatan. Ketaatan ada dua, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian ditambah berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Inilah makna la ilaha illallah. Ya. Karena nama Allah sendiri maknanya adalah Dzul Uluhiyah wal Ubudiyah ala khalqi ajmain, yang memiliki hak untuk disembah, hak untuk penghambaan atas seluruh makhluknya. Maka ketika mendengar nama Allah, dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Gak boleh ada satu bentuk ibadah pun kecuali hanya boleh ditujukan kepadanya. Memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah Ta'ala, hukumnya syirik. Itulah syirik. Kemudian buah yang ketiga, asy'ur bil izzah bihi subhanah wa ta'alluq bihi wahdah. Ya, buah yang ketiga dengan semakin mengenal Allah Ta'ala, mengimani isim jalal Allah Ta'ala, ini akan mendatangkan perasaan izzah, merasa mulia. Jangan minder. Jangan minder. Kita punya Rabb Allah Azza wa Jalla. Harus punya izzah, punya kemuliaan. Jangan minder. Dan bergantung hanya kepada Allah semata. Wa suqutil khauf wal haibah minal khalq wa ta'alluq bihim. Dan gugurlah ketakutan yang berlebih kepada makhluk. Wahaibah, haibah itu adalah rasa takut yang didasarkan oleh cinta. Kalau kita segan, wibawa, dia punya wibawa, punya haibah, artinya dia punya wibawa. Itu ketakutan yang bersumber dari cinta. Maka dia tidak akan berlebih-lebihan, terutama kepada orang soleh. Sekedar saja, jangan kemudian berlebihan. Pertengahan, tidak gulu kepada orang soleh. Mereka tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jangan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pun tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kita tidak bergantung kepadanya. Tidak memuji berlebih-lebihan kepadanya. Ya. Kita tetap menghormatinya, tapi tidak terlalu berlebihan di dalam haibah. Ya. Dan juga ya tidak bergantung kepada mereka. Karena tahu ya, selain Allah Ta'ala semuanya adalah makhluk diciptakan. Marbub diatur, marzuk diberi rezeki,
mamluk dimiliki, marbub diatur, sama dengan kita lemah. Ya, maka tidak bergantung kepada makhluk. Fahuwallahu subhanahu khaliqu kulli syai'. Sementara dia Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Wa raziqu kulli hayyin, yang memberikan rezeki kepada semua yang hidup. Wa huwal mudabbir li kulli syai'. Dia yang mengatur segala sesuatu. Al-qahir li kulli syai'. Dia yang menundukkan segala sesuatu. Fala ya'tazzu illa bihi, maka janganlah merasa bangga kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebanggaan yang sesungguhnya. Kita punya Rabb Allah. Wala yatawakkal illa alaihi, tidak tawakal kecuali hanya kepadanya. Wa kam min basharin i'tazzu bi amwalihim fama labisat an da'atil kal amwal fadau. Berapa banyak manusia itu merasa bangga dengan hartanya. Maka tidak berselang waktu lama, maka hartanya pun habis. Maka orang tersebut pun hilang. Fadau, dia pun hilang. Gak ada lagi kebanggaan pada dirinya. Wa kam min basharin i'taju bi sultanihim faja'at nihayah bi zawali sultanihim fama kana minhum illa an qalu ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Berapa banyak orang berbangga dengan kedudukannya, ya, dengan kekuasaannya, maka datanglah akhir, ya, dari kekuasaan tersebut dengan hilangnya kekuasaan mereka. Maka tidaklah keadaan mereka kecuali apa yang Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 29, ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Hartaku tidak bermanfaat bagiku dan kekuasaanku telah hilang dariku. Itu ada hilangnya. Tapi kalau kita merasa izah dengan Allah, Allah yang maha abadi. Berbanggalah kalau kita punya Rabb Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, jangan bersedih, jangan minder. Kita punya Rabb yang maha mulia, yang maha gagah, ya, yang maha terpuji. Maka berbanggalah dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan hilang. Jangan berbangga dengan harta, dengan kedudukan, dengan ilmu, tapi berbanggalah dengan Allah. Kita punya Rabb yang maha sempurna, membuat antum tidak kecil, tidak berkecil hati, ya, tidak merasa minder di hadapan manusia. Kita punya Rabb yang maha sempurna. Ya. Kemudian yang keempat, min a'zami asari hadzal ismil 'azim wa ma'rifati haqqil ma'rifah tuma'ninatul qalb wa salatu wa unsu billahi azza wa jalla. Wa fi dzalika yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, fa innal ladata wal farhata wa tayyibal waqt wan na'ima alladhi la yumkin at-ta'biru anhu innama huwa fi ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala wa tauhidihi wal imani bihi وانتهاء الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية كما قال بعض الشيوخ لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. Ya. Buah yang keempat, dan ini diantara asar yang paling agung dari nama yang agung ini, ya, dan dari pengenalan yang benar terhadap yang benar, haqqo ma'rifah, pengenalan yang benar terhadap nama ini, yaitu tumakninah, ya, tumakninahnya hati. Hati menjadi tumakninah, tentram. Bagaimana tidak tentram? Ya. Kita punya Rabb yang maha sempurna, maha tahu semua kebutuhan kita, maha memberikan jalan yang terbaik kepada kita, maha sayang kepada kita, ya, maha membalas orang yang membuat makar kepada kita, dan seterusnya. Ini membuat tumakninah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, tentram. Ini buah terbesar. Dan kebahagiaan hati bahagia, ya.
punya Rob yang seperti ini. Coba kalau dia tidak punya Rob yang seperti ini, semua beban itu tertumpuk di pundaknya. Entah kemana dia mengadu, entah kemana dia akan menyerahkan semua bebannya. Tapi ketika dia punya Rob yang maha tahu, yang maha mengijabah doa, yang maha penyayang kepada dirinya, yang maha kaya, dan seterusnya, dia akan serahkan semua bebannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia keluhkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan hanya Allah. Gak ada yang lain. Kita hanya berusaha, berdoa. Manusia pun berusaha untuk membantu. Tapi apa yang terjadi, apa yang Allah kehendaki. Masya Allah bukan. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi meskipun seluruh makhluk tidak menginginkan. Walam yasha lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi meskipun seluruh makhluk menginginkan. Satu-satunya yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan hanya Allah semata. Dan satu-satunya yang bisa menghilangkan apa yang kita takutkan hanya Allah semata. Ini kebahagiaan. Ya. Wal uns billah, dan merasa gembira, betah dengan Allah Ta'ala. Ya, betah untuk menuntut ilmu, betah untuk membaca Al-Quran, betah untuk sholat, betah untuk berzikir, dan seterusnya. Ya, ini di antara buah-buah ya, indah mengenal isim jalal Allah. Ya, berbicara tentang hal tersebut, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ta'ala di dalam majmu' fatwanya, sesungguhnya kelezatan, kegembiraan, dan baiknya waktu, dan nikmat-nikmat yang tidak mungkin untuk diungkapkan dengan kata-kata, hanyalah di dalam mengenal Allah Ta'ala. Coba, ini mereka yang sudah merasakannya. Bahwa tidak ada kelezatan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada waktu yang baik, tidak ada nikmat yang tidak mungkin untuk bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanyalah dia itu mengenal Allah. Jadi mengenal Allah ini kenikmatan yang luar biasa, kegembiraan. Ketika kita mengingat Allah Ta'ala, itulah waktu yang baik yang kita habiskan untuknya. Dan itu adalah kenikmatan yang paling nikmat yang bisa kita rasakan, yaitu mengenal Allah, mengingat Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala, mentauhidkannya, beriman kepadanya, terbukanya hakikat-hakikat keimanan, dan ma'rifat-ma'rifat Qur'aniyah, apa yang terkandung di dalam Al-Quran, berupa ilmu-ilmu, ya, rahasia-rahasia terungkap, itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Sebagaimana berkata sebagian syuyukh, kata dia, sungguh aku pada keadaan di mana aku katakan tentang keadaan tersebut, seandainya penghuni surga itu pada keadaannya apa yang seperti kami ini, sungguh mereka berada di dalam kehidupan yang baik. Semua orang tahu namanya di surga itu pasti keadaannya baik. Mereka sampai bisa mengatakan seperti itu. Kalau yang di surga itu mereka merasakan apa yang kami rasakan, tentu mereka berada dalam kehidupan yang baik, menunjukkan apa yang mereka rasakan berupa surganya dunia ini teramat lezat. Sehingga kalau penghuni surga itu seperti yang kami rasakan, sungguh mereka berada dalam kehidupan yang baik. Walaysa lil qulub sururun wala ladzatun tamatun illa fi mahabbatillahi wa taqarrubi ilaihi bima yuhibbuhu wa la yumkin mahabbatuhu illa bi i'tiradi an kulli mahbubin siwa. Ya, tidak ada bagi hati itu kebahagiaan dan kelezatan yang sempurna kecuali di dalam mencintai Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Ya, dengan perkara-perkara yang Allah cintai, dan tidak mungkin mencintai Allah Ta'ala dengan sempurna kecuali dengan berpaling dari setiap segala yang dicintai selain Allah Ta'ala. Wa hadhihi haqiqatu la ilaha illallah. Ini hakikat dari la ilaha illallah. Artinya bukan berarti kita singkirkan semuanya. Tidak. Allah yang paling dicintai. Tidak ada yang lebih dia cintai melebihi itu. Maka ketika bertentangan antara kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada istri dan anak, maka dia akan mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak bertentangan. Karena kecintaan Allah Ta'ala akan membimbing kita untuk menunaikan hak-hak mereka. Dia akan bertentangan. Ya. Nah, kemudian yang kelima, bima
anna lafdzul jalalah mustaljimun li jami'il asma'i was sifat. Fa inna min athari hadzal ismil azim atharu baqiyati asma'ihi wa subhanahu wa sifatihi. Wa qulu atharin min athari asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi in huwa illa atharun li hadzal ismil azim. Wa min mujabatihi. Wa hadha ma sayatimu bayanuhu insyaallah fi tafsili ma'anil asma'i wa sifat wa athariha fil mabahisil qadimah. Buah yang kelima, disebabkan lafaz jalalah Allah ini mengkonsekuensikan seluruh nama dan sifat, maka di antara asar ya buah keimanan dari nama yang agung ini adalah buah ya asar untuk seluruh nama-nama Allah dan sifat yang lainnya. Jadi semua yang nanti di setiap nama disebutkan asar keimanan, buah keimanan. Maka semua asar buah keimanan yang disebutkan di seluruh nama-nama Allah yang Maha Indah yang lainnya itu merupakan asar keimanan dari mengimani isim jalalah Allah. Nah, isim jalalah ini mengkonsekuensikan seluruh nama dan sifat yang lain. Ya. Maka setiap asar dari asar-asar nama Allah yang Maha Indah dan sifat-sifatnya tidaklah lain kecuali dia adalah asar ya, bagi nama yang agung ini dan mujibati konsekuensi dari isim jalal tersebut. Dan akan penjelasannya akan disempurnakan insyaallah pada perincian makna dari nama-nama dan sifat dan asarnya di dalam pembahasan yang akan datang. Nanti di setiap pembahasan akan dibahas tentang asar-asarnya. Maka setiap asar yang disebutkan itu merupakan asar dari isim jalalah Allah. Makanya baru kita mengetahui akan agungnya nama ini setelah kita mempelajari semua nama-nama Allah yang Maha Indah beserta asar-asar. Baru kemudian tampaklah dalam hati kita keagungan isim jalalah Allah. Nah, kemudian yang terakhir, buah dari mengimani nama Allah Jalla ini ifradullahi azza wa jalla bil mahabbah wal wala wa ifraduhu ta'ala bil hukmi wa tahaqqub. Itu mengesahkan Allah Ta'ala dalam kecintaan dan loyalitas, dan mengesahkan Allah Ta'ala di dalam hukum dan berhukum ya, saling menuntut hukum ya, karena dia adalah yang pemilik alam semesta, raja alam semesta, maka hanya dia yang berhak untuk membuat hukum. Pernah saya Amin Al-Shinqiti ya pernah kita bahas bagaimana kriteria yang berhak membuat hukum. Di antaranya Fatirus Samawati wal Ard, yang menciptakan langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Dan diteruskan, enggak ada yang bisa memenuhi kriteria ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka produk hukumnya pasti adil di dunia dan di akhirat. Hanya dia berhak untuk al-hukmul amr, hanya hak dia untuk menciptakan dan untuk memerintah buat syariat. Maka selainnya harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah firman pada surat Al-An'am ayat 14, qul aghairallahi takhidhu waliyan fatiris samawati wal ard. Apakah aku akan menjadikan wali ya, pelindung selain Allah Ta'ala? Masuk di sini tentang masalah hukum, padahal dia pencipta langit dan bumi. Juga dalam surat Al-An'am ayat 114 satu firman, afa ghairallahi abghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Apakah aku akan mencari ya hakim selain Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab kepada kalian mufassalan, yang terperinci. Wajib untuk kemudian berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa yang menganggap bahwa hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah, maka dia kafir. Barang siapa yang menganggap bahwa hukum buatan manusia itu sama dengan buatan Allah Ta'ala, maka dia kafir. Barang siapa memperbolehkan menggunakan hukum selain hukum Allah Ta'ala, yang bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala, maka dia kafir. Karena Allah sudah mengharamkan, ya nggak boleh. Makanya Allah sebutkan pelakunya, ima dia kafir, ima dia dolim, atau dia fasik. Tapi kalau dia tahu bahwa hukum Allah yang terbaik, tapi dia menggunakan hukum manusia karena jabatan, karena harta, maka itu tidak sampai kafir, tapi fasik atau dolim. Tapi yang jelas bahwa mengenal nama Allah, Isim Jalal yang maha sempurna, dan dialah yang berhak untuk menentukan hukum. Maka wajib mendahulukan hukumnya atas hukum yang lain. Ya. Jadi itu kita berhukum dengan hukum. Nah, itu yang bisa Anda sampaikan terkait dengan tambahan faidah ya. Buah keimanan dari mengimani isim jalalah Allah. Nah, sebelum itu barangkali ada pertanyaan silakan. Ya. Ya. Itu terkait dengan pemerintah. Antum gak akan ditanya. Yang ditanya siapa? Pemerintah. Kenapa tidak berhukum dengan hukum Allah? Mereka akan ditanya. Dan kalau misalkan dia berkeyakinan tadi bahwa hukum buatan manusia lebih baik atau setara atau membolehkan dengan mutlak berhukum dengan hukum selain Allah Ta'ala, maka konsekuensinya tadi. Tapi kalau mereka tahu bahwa hukum Allah itu terbaik dengan keimanannya, akan tetapi mereka tidak bisa lepas dari karena keadaan dan seterusnya, atau karena jabatan, atau karena dunia dan sebagainya, maka dia bisa jadi dolim atau fasik. Nah, fasik itu orang yang melakukan kedoliman terus menerus, itu fasik. Ya. Adapun orang misalkan dia berusaha untuk berdakwah, dia berusaha untuk menyadarkan, meskipun dia pastinya akan terseret kan, akan dimusuhi dan sebagainya, ya itu tentunya nanti hisabnya lain lagi. Justru mungkin dia akan mendapatkan paha. Itu terkait pemerintah, itu akan ditanya. Ya. Nah, ada lagi? Ya. Kurang paham, kurang keras. Aplikasinya, iya. Contoh, misalkan tadi salah satu mantu fihi wajadah halawatal iman. Di karakteristik yang kalau ada pada diri seorang maka dia akan merasakan lezatnya iman. Kita ingin merasakan lezatnya iman. Karena sebutkan oleh para ulama, ya, orang-orang yang merasakannya. Itu lezatnya itu nggak ada duanya, nggak ada bandingan. Kita dengan keimanan kita ingin meraih. Dengan cara apa? Ayakun Allah wa Rasul ahabba ilahi mimma siwahuma. Dengan cara engkau menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia dicintai melebihi selain dari keduanya. Allah dan Rasulnya menjadi kecintaan kita. Maka apapun yang Allah cintai kita akan lakukan. Meskipun itu bertentangan dengan hawa nafsu. Kerputing hayang nama ngaringkuk. Tapi dia tahu Allah mencintai kalau kita itu sholat malam dia akan lakukan. Lalu mencintai untuk kalau tidak suka kalau kita itu misalkan menghambur-hamburkan uang, mubadir. Ya, meskipun ini sesuatu yang kita cintai, ngarokok misalkan. Tapi Allah nggak suka. Apa yang dia lakukan, dia akan tinggal. Karena kecintaan kepada Allah.
Kemudian yang kedua apa? Ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidaklah mencintai seseorang kecuali dia mencintainya karena Allah. Maka standar kecintaannya adalah keimanan. Semakin orang tadi itu beriman, semakin orang tadi itu taat kepada Allah, maka kita semakin cinta. Padahal mungkin pada beberapa hal terjadi beda pendapat, atau mungkin dia punya akhlak yang buruk kepada kita. Selama dia mukmin, selama dia itu berusaha untuk taat kepada Allah, kita husnudunnya dia itu orang dicintai oleh Allah Ta'ala, maka kita pun mencintainya. Tapi ingat ya, derajat cinta itu berbeda. Semakin dia taat, semakin dia beriman, semakin memiliki akhlak yang baik, tentu kecintaan kita pun semakin besar. Tapi standar kecintaannya itu adalah karena apa yang Allah cintai. Ya. Kemudian membenci juga dia benci dengan kekufuran, sebagaimana dia benci kepada kuburan, ya, dan dia benci untuk kembali kepada kuburan setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci ayub dafa finar, ayub dafa finar. Dia benci untuk dilemparkan ke dalam api, sangat benci. Maka dia berusaha untuk meninggalkannya, berusaha untuk menghindarinya dan seterusnya. Ya. Itu praktek kenen, itu yang tadi itu praktek kenen. Ya. Kita jadikan standar kita adalah kecintaan, kita mengikuti kecintaan dan kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsekuensi dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu ya. Ya. Ada lagi? Ya, Pak. Khauf, jadi rasa takut dalam bahasa Arab itu banyak. Ada khauf, ada khosyah, ada rohbah ya, ada rohbah, ada haibah. Itu semuanya takut. Jadi bahasa Arab itu memang kaya sekali. Kalau khauf itu rasa takut yang didasarkan sesuatu yang tawakuf. Tawakuf itu kemungkinan. Baru kemungkinan. Bisa jadi akan terjadi seperti ini, bisa jadi akan terjadi seperti itu. Baru kemungkinan. Itu namanya rasa takut. Tapi secara umum semua itu disebut sebagai takut. Ya, tapi khauf itu lebih umum ya, lebih umum. Tapi biasanya terkait dengan sesuatu yang kemungkinan. Tapi kalau khosyah yang takut didasari oleh ilmu. Ilmu itu dengan keyakinan bahwa sesuatu tersebut betul-betul bisa membinasakan kita, betul-betul bisa menghancurkan kita. Makanya takut itu terkait dengan ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang khosyah, takut kepada Allah dengan takut yang sesungguhnya hanyalah para ulama. Karena takutnya dibangun di atas ilmu. Hanya Allah yang bisa mendatangkan mudarat. Hanya Allah yang bisa mendatangkan mudarat. Dan ketika Allah mendatangkan azab, ada yang bisa untuk menolong. Takut dia berdasarkan ilmu. Kalau rohbah itu rasa takut yang disertai dengan perbuatan. Takut kemudian sampai lari itu namanya rohbah. Kalau haibah rasa takut yang didasari oleh cinta, segen. Itulah bahasa Arab. Yang sulit untuk kemudian dikejar dengan bahasa kita. Orang tetap passion. Ya. Itu Pak ya. Ada lagi? Ya. Ahwat tidak ada pertanyaan? Ya. Ya, kalau tidak pertanyaan kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembahasan yang akan datang kita masuk kepada nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim.